بالنبي طه الحبيب المشرف صفوة دمع. Tujuannya pernikahan adalah untuk membanggakan Rasulullah, dan juga dijelaskan kita dalam majelis-majelis ini, kita nikah buat nyenengin Nabi. Prioritasnya nyenengin Rasulullah, bukan nyenengin besan, bukan nyenengin mempelai pria, mempelai wanita, bukan nyenengin tamu undangan, bukan. Nyenengin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prioritasnya. Yang penting Rasulullah senang. Kalau senangnya Rasulullah, ya kebetulan juga besan juga senang, ya gak jadi masalah. Senangnya Rasulullah membuat mempelai pria wanita senang, ya alhamdulillah. Tapi Rasul senang, besan gak senang hati, biar ke laut aja, mampus aja gak apa-apa. Yang penting Nabi girang. Mempelai nggak senang hati, tamu nggak senang hati, tapi Nabi senang. Masa bodoh, lu nggak senang nggak apa-apa, lu boleh makan kerikil, selesai. Prioritasnya nyenengin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya maksudnya acara-acara yang terlaknat, yang dikutuk, yang mencabut keberkahan pernikahan, itu hindari dari pernikahan kita, dari acara-acaranya kita. Kita orang Islam, kenapa kita ngikut adatnya Yahudi? Orang Yahudi kawin nggak ngikut adatnya orang Islam, ya kan? Yahudi bikin kawinan, apa dia pakai cara orang Islam pestanya? Apa dia kawinan orang-orang Yahudi dan Nasrani bawa lagunya sholawatan? Kan kagak, enggak. Dia orang kawinan nggak bawa sholawatan. Kenapa kita bikin kawinan bawanya lagu Barat? Bawanya lagu Yahudi, bawanya lagu Nasrani, bawanya lagu yang hingar-bingar, yang membuat Allah Ta'ala murka. Kenapa? Apa mereka kalau kawinan Yahudi, Nasrani, musyrikin, kalau kawinan mereka pakai mukena? Kan kagak. Kenapa lu pakai gaun pengantin kayak mereka? Kenapa? Mereka aja kawin ya nggak pakai mukena kayak orang Islam. Mereka kawin, apa mereka pakai peci, pakai imamah, pakai sorban, pakai rebana. Begitu kalau kawin? Enggak. Nah kenapa? Ente ngikut adatnya mereka. Padahal kalau mau ada adat yang ngikutin, mereka ngikut adat kita, bukan kita ngikut adatnya mereka. Jadi kenapa? Kita orang Islam dibodohi. Ente sadar aja. Dibodohi. Tapi yang bikin dokter bodoh itu. Yang bikin profesor, yang bikin insinyur, yang bikin ustadz, sama dibodohi. Pembodohan, waliyadzubillah min dzalik. Alhasil kita nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ini ibtaghaina al-izzata bighairihi adzallanallah. Kita kaum yang mana Allah memuliakan kita dengan Islam, terus kita mau cari kemuliaan dengan selain Islam, mau cari kemuliaan di dalam nyanyian mereka, lagu mereka, adat mereka, prosesinya mereka, cara mereka pernikahan, cara mereka pesta, cara mereka ini dan itu resepsi. Niscaya kita bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billahi min dzalik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, teladan terbaik dalam pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwasanya kita mau bikin Rasulullah bangga dengan pernikahan kita, bukan ntar punya anak 10 baru kita bikin bangga Rasulullah, enggak. Tapi dari proses pernikahannya tuh, akadnya Rasulullah bangga dengan prosesi akad nikah kita, dengan resepsinya kita, dengan syukurannya kita, dengan walimatul urus yang kita lakukan, bangga dengan hidangan yang kita sajikan. Ini hidangan untuk membanggakan Nabi Muhammad. Cateringnya apa? Catering yang membuat Rasulullah bangga. Baju pengantinnya apa? Baju pengantin yang bikin Rasulullah bangga. Make upnya apa? Make up yang disukai oleh Nabi Muhammad. Make up apa yang disukai oleh Nabi Muhammad? Yang gak dilihat oleh yang bukan muhrim, yang tidak dilihat oleh yang bukan muhrim. Make up yang kagak ditaruh di medsos fotonya.
Ente sekarang nih mempelai wanita, akad nikah, akadnya 1 kali, suaminya 1. Kenapa yang menikmati wajah mempelai wanita ribuan? Kan nikahnya sama 1 orang, kok dinikmati oleh ribuan orang? Dinikmati wajahnya, dinikmati acaranya, dinikmati make upnya, wah dinikmati dan dikomentarin oleh ribuan orang. Udah gitu bangga lagi. Itu kita sekarang lu kawin untuk bikin Rasulullah bangga atau setan yang bangga? Pikir aja, kira-kira kalau udah begini yang bangga siapa? Nabi Muhammad atau setan? Nabi nggak bangga sama yang begituan. Terus acara pernikahan yang Rasulullah nggak bangga dengannya, yang membuat iblis menjadi bangga. Oh, anggota baru, koncoku ini. Iblis berbangga begitu, koncoku bangga iblis. Oh, saya punya konco yang berkerudung, saya punya konco yang berpeci, saya punya konco titelnya haji, saya punya konco titelnya Habib. Naudzubillah. Bangga itu setan dengan begitu ketika kita ngikutin caranya dia. Nah, kita mau membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu prioritasnya dari mulai acara pernikahan kita, kemudian juga rumah tangga yang dibina suami istri antara mereka, bikin Rasulullah terkesan, bikin Rasulullah bangga. Bagaimana rumah tangga yang bikin Rasulullah bangga? Nanti tadi ya, Ummu Sulaim sama Abu Talhah, ya salam, bangga banget Rasulullah sampai takjub. Oh keren. Bayangin bagaimana kira-kira perasaannya Ummu Sulaim ketika diceritakan kisahnya dia di hadapan Rasulullah. Oke, Ummu Sulaim diceritain Nabi Muhammad, Ummu Sulaim begini. Wah, bagaimana perasaannya? Dan Rasulullah sampai takjub saking girangnya, didoain, Masya Allah 10 anak mujahid fisabilillah. Kenapa? Rasulullah bangga. Kalau Rasulullah udah bangga, anugerah Allah semuanya kebuka. Tapi kalau setan yang bangga, tuh anak jadi tuyul, jadi tuyul, jadi setan, jadi perampok, jadi pejandu, jadi penipu, jadi koruptor. Kenapa? Setan yang bangga. Apa manfaat yang dia dapat dari setan? Tentu dia begitu, setan bangga. Wah, lu kawin pakai cara gue, kata setan. Mudah-mudahan keturunan lu kayak gue. Naudzubillah. Dia bikin bangga setan. Nah, ini bikin bangga Nabi Muhammad sampai dialog yang terjadi antara suami istri untuk membuat Rasulullah terkesan dan berbangga. Dialog yang terjadi antara suami dan istri bikin Rasulullah bangga dengan dialog antara suami dan istri. Sallallahu alaihi wasallam.